Ibu mertuaku tertawa terbahak-bahak saat dia memberiku uang saku hanya 500 ribu rupiah dan mempermalukanku, tapi tawanya langsung terhenti saat dia melihat isi amplop coklat yang aku serahkan padanya. Rumah seharusnya jadi tempat paling nyaman di dunia untuk beristirahat, tapi teori itu lenyap seketika. Begitu aku melihat sepatu berserakan di depan pintu, seolah-olah ada rapat mendadak di sana. Padahal aku baru saja pulang kerja. Badanku rasanya remuk setelah seharian mengurus masalah restoran yang tidak ada habisnya. Baru saja aku hendak memasukkan kunci. Pintu terbuka lebar dan bau menyengat dari daging asap impor pilihan serta keju mewah langsung menusuk hidungku. Baunya memang enak, tapi masalahnya aku tidak membeli daging asap impor apapun dan dompetku mulai gemetar ketakutan. Membayangkan siapa yang sudah foya-foya. Pemandangan di ruang tamu benar-benar menguji iman dan kesabaranku. Di sana mereka duduk dengan santainya. Ibu mertuaku Sumi dan adik iparku Rini. Sementara itu, suamiku Andi sedang menjilati jari-jarinya yang berminyak bekas daging asap. Seolah-olah itu adalah makanan terakhir di muka bumi. Mereka bertiga duduk dengan kaki diangkat ke atas meja kaca yang baru saja aku bersihkan pagi tadi. Remah roti dan sisa makanan berserakan di atas karpet bulu kesayanganku, menciptakan pola abstrak baru yang memuakkan. Tidak ada sambutan hangat atau pertanyaan sopan seperti, "Sudah makan belum?" Atau "Capek ya, kerja seharian?" Yang aku terima hanyalah tatapan tajam Sumi, seolah-olah aku ini penagih utang yang datang di waktu yang salah. Andi bahkan tidak sudi beranjak untuk membantuku membawakan tas laptop yang berat ini. Dia hanya melirik sekilas, lalu kembali asyik dengan ponselnya. Mungkin sedang membalas komentar haters di media sosial atau hanya menonton video kucing lucu. Entahlah, suamiku punya bakat luar biasa untuk berpura-pura jadi patung pajangan di rumahnya sendiri. Kalau ada lomba duduk diam sambil main ponsel, aku yakin Andi pasti jadi juara nasional. Rine, adik iparku, dengan gayanya yang sok elit tapi isi dompetnya setara mahasiswa di akhir bulan, hanya menghela napas saat melihatku datang. Sepertinya kehadiranku di rumahku sendiri dianggap mengganggu piknik pribadi mereka. Baru saja aku duduk di sofa. Suara cempreng Sumi langsung memenuhi ruangan. Tanpa basa-basi, tanpa pembukaan. Dia menunjuk tepat ke wajahku dengan jari telunjuknya yang masih berminyak. Dia bilang mulai bulan ini, aturan main di rumah ini harus berubah total. Menurutnya, aku ini boros dan tidak tahu cara mengelola uang, padahal faktanya, akulah yang membayar semua biaya, mulai dari listrik, air, sampai internet kabel Andi, supaya dia bisa terus eksis di dunia maya. Logika Sumi seringkali melampaui batas nalar manusia biasa. Mungkin aku hidup di dimensi lain, di mana orang yang paling giat bekerja, justru dialah yang disalahkan. Sumi menegakkan punggungnya, bersiap menyampaikan titah kerajaannya dengan wajah yang sok serius. Dia bilang gaji yang aku terima setiap bulan itu terlalu besar untuk dikelola wanita sepertiku. Menurut pendapatnya, uang sebanyak itu bisa membuat seorang istri jadi pembangkang terhadap suaminya, padahal Andi tidak pernah mengeluh soal uang selama perutnya kenyang dan rokoknya tersedia. Tapi tentu saja, Andi hanya bisa manggut-manggut seperti anjing pajangan di dashboard mobil, menyetujui apapun yang keluar dari mulut ibunya. Bagi Andi, ibunya adalah hukum, dan aku hanyalah mesin ATM berjalan yang kebetulan numpang tidur di rumah ini. Kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Sumi membuat darahku mendidih. Dia bilang, "Serahkan gajimu padaku, biar aku yang atur. Untukmu, 500 ribu rupiah untuk beli pembalut saja, sudah lebih dari cukup." Dia mengatakannya dengan santai. Seolah-olah 500 ribu rupiah adalah jumlah yang sangat dermawan untuk bertahan hidup sebulan di Jakarta. Lalu dia tertawa, tawa yang terdengar sangat sombong dan meremehkan. Rini ikut menimpali, terkikik sambil bertepuk tangan, seolah itu adalah lelucon paling lucu abad ini. Bahkan Andi
suamiku sendiri. Memberiku senyum mengejek. 500.000 rupiah untuk sebulan, kata mereka. Mungkin Sumi pikir aku ini tanaman hias yang hanya butuh air keran dan sinar matahari pagi untuk hidup. Dan lucunya lagi, dia menyebut soal pembalut. Seolah-olah kebutuhanku sebagai wanita hanya itu satu-satunya pengeluaran yang penting. Sepertinya harga dirinya sebagai ibu mertua sudah tergadai oleh keserakahan yang tidak ada obatnya, dan itu termasuk cicilan rumah ini. Bensin, mobil, belanja bulanan. Bahkan uang perbaikan rumah yang diam-diam diminta Sumi dari Andi. Uang siapa itu semua? Kalau bukan uangku? Tapi ya, begitulah. Orang serakah seringkali menderita amnesia mendadak kalau sudah menyangkut asal-usul uang mereka. Anehnya, bukannya meledak karena marah atau menangis terseduh-seduh seperti di sinetron. Aku malah merasa sangat tenang. Pikiranku tiba-tiba menjadi dingin. Sedingin es di bar pinggiran kota, aku menatap mereka satu persatu. Merekam wajah-wajah kemenangan mereka ke dalam ingatan. Wajah Sumi yang berminyak karena lemak daging asap, wajah Rini yang penuh rasa iri, dan wajah Andi yang datar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mereka mengira diamnya aku karena rasa takut atau karena aku sudah pasrah dengan nasibku menjadi budak di rumah sendiri. Mereka tidak tahu kalau di kepalaku, aku sedang merencanakan pesta perpisahan yang paling spektakuler untuk mereka. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Aku berdiri tegak dan merapikan pakaian kerjaku yang sedikit kusut. Sebuah senyum tipis muncul di bibirku. Senyum yang membuat Rini mengerutkan kening karena bingung. Jadi begitu ya? Bu Sumi, ibu ingin mengelola seluruh gajiku? Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut. Bahkan lebih lembut dari sutra. Sumi mengangguk mantap. Matanya berbinar-binar membayangkan tumpukan uang yang akan dia kuasai. Dia mungkin sudah punya daftar belanjaan yang panjang di kepalanya, mulai dari perhiasan emas sampai gaun baru untuk pesta pernikahan berikutnya supaya dia bisa pamer pada tetangga. Tanpa bicara apa-apa lagi, aku melangkah menuju kamar tidur utama. Langkahku terasa ringan. Seringan beban yang akan segera aku lepaskan dari bahuku. Aku membuka lemari dan mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah aku siapkan sejak seminggu yang lalu. Amplop ini sudah menunggu momen yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dan sepertinya takdir telah menyajikannya padaku lewat mulut beracun Sumi. Aku menimbang amplop itu sejenak, merasakan ketebalannya. Ini bukan sekadar amplop. Ini adalah tiket kebebasanku. Aku kembali ke ruang tamu, di mana ketiga manusia itu masih menatapku dengan penuh harap, menunggu setoran yang mereka pikir akan mereka terima. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Seperti saat ujian masuk universitas, ketika pengawas masuk, mata mereka bertiga tertuju pada benda yang aku pegang erat di tangan kananku. Amplop coklat itu terlihat tebal dan menggoda, seolah-olah berteriak minta segera dibuka. Sumi bahkan sampai menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan irama yang cukup konyol. Di pikiran mereka, amplop ini mungkin berisi tumpukan uang kertas, bonus tahunan, atau keuntungan dari restoran yang selama ini selalu mereka incar. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketebalan amplop itu bukan berasal dari lembaran uang, melainkan dari tumpukan dosa dan kebodohan mereka sendiri yang sudah aku dokumentasikan dengan sangat teliti. Aku meletakkannya di atas meja kaca, tepat di tengah-tengah kulit keju dan sisa-sisa daging asap yang sudah layu. Gerakanku lambat dan penuh perhitungan. Sengaja memperlama momen ini untuk menikmati wajah penuh harap, mereka sedikit lebih lama. Ini yang Ibu Sumi minta. Kataku singkat, Ibu bilang ingin memegang kendali keuangan, kan? Silakan. Di sana Ibu akan menemukan semua aset dan tanggung jawab rumah ini. Baru saja aku menarik tanganku. Sumi langsung menyambar amplop itu dengan kecepatan kilat. Luar biasa memang. Energi orang tua kalau sudah urusan uang. Refleksnya bisa mengalahkan atlet elit. Rini dan Andi langsung menempel pada Sumi. Seperti semut yang baru saja mencium bau tumpahan gula.
Kepala mereka sampai beradu karena saling berebut posisi paling strategis untuk melihat isi amplop ajaib itu. Wah, tebal banget. Bu, ibu yakin kan isinya ratusan juta rupiah? Bisik Rini. Suaranya hampir tidak terdengar, Andi hanya tersenyum lebar sampai matanya menyipit. Mungkin dia sudah membayangkan dirinya membeli video game terbaru atau mentraktir teman-temannya minum-minum supaya terlihat seperti pria sukses. Hayalan malang yang ditakdirkan terbang tinggi hanya untuk jatuh tanpa parasut ke jurang kenyataan. Dengan gerakan kasar dan tidak sabar, Sumi merobek segel amplop itu. Suara kertas sobek terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Dia membalikkan amplopnya dan menumpahkan isinya ke atas meja. Tapi pada saat itu, waktu seolah berhenti bagi mereka bertiga, bukannya lembaran uang kertas berwarna ungu dan biru yang jatuh seperti hujan kemakmuran. Yang keluar justru tumpukan kertas putih dengan kop surat resmi yang kaku. Senyum lebar Andi langsung lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi bingung, seperti orang yang salah masuk toilet umum. Sumi mengernyitkan dahinya yang sudah keriput, tangannya gemetar saat mengambil lembaran kertas pertama. Dia memicingkan mata, mencoba membaca huruf-huruf tebal itu tanpa kacamata bacanya. Aku mengajukan gugatan cerai. Gagap Sumi. Suaranya tercekat di tenggorokan, seolah ada duri ikan yang menyangkut di sana. Wajahnya yang tadi penuh kegembiraan tiba-tiba berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok yang belum dicat. Dia menatapku dengan ngeri, seolah-olah aku baru saja berubah menjadi hantu. Sebelum Sumi sempat pulih dari rasa terkejutnya, Andi dengan panik menyambar secari kertas lain dari meja. Itu adalah salinan akta rumah. Di sana tertulis jelas, hitam di atas putih. Nama pemilik tunggalnya adalah Dewi, lengkap dengan tanggal pembelian jauh sebelum pernikahan kami, serta bukti notaris bahwa itu adalah harta pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat. Mata Andi terbelalak. Mulutnya menganga lebar, sampai-sampai lalat pun mungkin ragu untuk masuk. Dia baru menyadari kalau istana tempatnya bermalas-malahan selama ini bukanlah miliknya. Sepeser pun bukan. Mimpinya untuk menguasai rumah ini jika kami bercerai lenyap dalam hitungan detik. Sementara itu, Rini memegang lembaran kertas terakhir dengan tangan gemetar. Itu adalah ringkasan detail utang judi daring dan pinjaman lintah darat atas nama Andi, yang bunganya selama ini aku bayar diam-diam. Jumlahnya sangat fantastis. Cukup untuk membuat siapapun terkena serangan jantung. Di bawah rincian itu ada pernyataan resmi yang berbunyi, mulai saat ini, aku berhenti menjadi penjaminmu dan tidak akan lagi membayar sepeser pun utangmu. Rini menatap kakaknya dengan tidak percaya. Lalu menatapku dengan panik, dia sadar kalau aku berhenti membayar. Penagih utang yang datang tidak akan sesopan tamu undangan pernikahan. Kenapa diam saja? Bukankah tadi kalian yang tertawa paling keras? Tanyaku sambil bersandar santai di sofa. Kutatap mereka satu persatu dengan tatapan sedingin es. Tadi kalian bilang aku hanya butuh 500.000 rupiah untuk beli pembalut. Sekarang hitung saja sendiri, tanpa uangku, tanpa rumahku. Dan dengan gunungan utang Andi, apa kalian pikir 500.000 rupiah cukup untuk kalian bertiga hidup selama seminggu? Ruangan itu seketika hening mencekam. Bahkan suara napas mereka pun terdengar berat. Keangkuhan yang tadi memenuhi ruangan telah menguap, digantikan oleh bau ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Mereka baru sadar kalau mereka telah menggali lubang kubur mereka sendiri. Kalau ada lomba jadi patung tingkat lingkungan, mereka bertiga pasti sudah menyapu bersih semua pialanya. Mereka terpaku dengan mulut sedikit terbuka, seperti ikan mas koki yang megap-megap kekurangan oksigen di akuarium. Wajah Sumi yang tadinya menantang, kin pukat pas. Riasan tebalnya tampak retak di bawah ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Andi, yang biasanya sok jagoan, kini tampak menciut. Bahunya merosot, seolah-olah tulang belakangnya mendadak hilang. Itu adalah pemandangan yang memanjakan mataku. Jauh lebih indah daripada matahari terbenam di pantai manapun. Akhirnya,
Sumi menjadi orang pertama yang sadar dari kakunya. Dia melemparkan akta rumah itu ke meja dengan kasar. Napasnya memburu, seperti banteng yang melihat kain merah. "Kamu gila?" Dewi teriaknya dengan suara serak. "Istri macam apa kamu berani minta cerai dari suamimu? Ingat ya, Andi itu suamimu. Tugasmu itu patuh padanya. Rumah ini juga miliknya. Jangan jadi orang serakah." Logika Sumi benar-benar ajaib. Dia lupa kalau tugas seorang istri tidak termasuk menanggung suami yang kecanduan judi dan membiarkan ibunya memeras sang istri. Aku hanya menyeringai menatap Sumi dengan rasa iba yang dibuat-buat. "Ibu salah baca atau pura-pura tidak paham?" Tanyaku tenang sambil menunjuk akta itu dengan dagu. Namaku tertera jelas di sana. Tanggal pembeliannya 3 tahun sebelum aku menikah dengan anak ibu. Jadi, secara hukum, Andi tidak punya hak atas satu ubin pun di rumah ini. Kecuali kalau dia mau menghitung debu-debu di jendela. Silakan saja kalau mau dibawa. Sumi terbata-bata. Matanya melirik ke sana kemari dengan panik. Mencari alasan lain. Tapi mulutnya tetap terkunci. Kalah telak. Melihat ibunya tersudut, Andi mencoba mengambil kendali dengan taktik andalannya. Memelas, dia bangkit dari sofa. Wajahnya yang pucat kini dipaksa menjadi ekspresi memprihatinkan yang membuatku jijik. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku langsung mundur selangkah, seolah tangannya membawa virus mematikan. "Sayang, jangan begini dong," katanya dengan suara lembut yang terdengar seperti kucing kejepit pintu. "Masalah gaji itu hanya candaan ibu saja. Kami hanya mau menguji kesabaranmu. Masa gara-gara bercanda saja kamu sampai mau minta cerai? Ayo kita bicarakan ini baik-baik." "Ya?" Aku tertawa kering tanpa rasa humor sedikit pun. "Bercanda?" katamu. "Andi?" tanyaku sambil menatap matanya dalam-dalam. "Utang judi 75 juta rupiah itu juga bercanda? Tagihan rentenir dengan bunga yang mencekik itu juga candaan? Selama ini aku diam. Andi, aku melunasi semuanya diam-diam demi menjaga nama baikmu. Dan apa balasanmu? Menyuruhku hidup dengan 500 ribu rupiah sebulan." Aku menggelengkan kepala. "Maaf ya, Andi. Badan amalnya sudah tutup. Kalau mau menguji kesabaran orang, lakukan di jalanan. Jangan di rumahku." Rine, yang sedari tadi diam sambil memegang kertas rincian utang kakaknya, mendadak bicara dengan suara gemetar. "Tapi Dewi, kalau kamu menceraikan Andi, siapa yang akan bayar sisa utangnya? Terus aku dan ibu mau tinggal di mana?" Pertanyaan polos yang lahir dari ketakutan akan kemiskinan itu terdengar sangat egois. Dia tidak peduli kalau pernikahanku hancur. Yang dia pedulikan hanyalah siapa yang akan jadi sapi perah barunya. "Wah, aku tidak tahu ya, Rine. Itu bukan urusanku lagi," jawabku acuh. Tak acuh sambil mengedikkan bahu. Andi itu laki-laki, kepala keluarga. Aku yakin dia bisa cari cara buat dapat uang, atau mungkin kamu bisa bantu kakakmu. Katanya tas dan sepatumu mahal-mahal. Nah, coba saja dijual, pasti cukup buat bayar bunga utang seminggu. Wajah Rini berubah merah padam. Entah karena malu atau karena marah melihat koleksi barang mewahnya yang dibeli pakai uangku terancam. Aku melirik jam di dinding. Jarum jam terus berdetak. Dan aku sangat ingin mandi air panas, lalu tidur tenang tanpa benalu di sekitarku. "Baik, drama malam ini cukup sampai di sini," kataku tegas. Memotong usaha Sumi yang mau mulai pidato kedua, aku kasih waktu 10 menit, kemas barang-barang pribadi kalian dari kamar tamu. Ingat ya, hanya barang pribadi, jangan coba-coba ambil barang milikku. Apalagi toples kue di meja itu. 10 menit. Sumi menjerit histeris. "Kamu mengusir kami tengah malam begini. Terus kami mau tidur di mana? Tegas sekali hatimu, Devi." "Oh, bukankah tadi ibu yang mau mengatur gajiku? Berarti ibu jago dong mengatur uang? Aku yakin ibu punya banyak tabungan buat sewa hotel atau paling tidak beli tenda." Jawabku sinis. 10 menit dari sekarang." Sumi berteriak histeris.
Kamu mengusir kami di tengah malam begini? Kamu pikir kami harus tidur di mana? Tega sekali hatimu. Devi, oh, bukannya ibu yang tadi ingin mengatur gajiku? Itu artinya ibu hebat dalam mengelola uang? Aku yakin ibu punya banyak tabungan untuk menginap di hotel, atau setidaknya untuk beli tenda. Jawabku dengan nada menyindir. 10 menit dari sekarang. Kalau lewat 1 detik saja, jangan salahkan aku kalau petugas keamanan perumahan ini bertindak. Dan asal kalian tahu, satpam di sini sangat serius. Apalagi kalau tahu ada tamu yang bikin onar, tanpa menunggu jawaban mereka. Aku berbalik dan masuk ke kamarku. Meninggalkan 3 manusia yang kini pontang-panting kebingungan, suara langkah kaki yang terburu-buru dan gerutu Sumi di belakangku terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Keributan dari kamar tamu terdengar seperti orang rebutan barang diskonan. Aku bersandar di pintu sambil melipat tangan, mengawasi gerak-gerik mereka seperti mandor bangunan. Sumi tampak yang paling sibuk, tangannya menyambar baju-baju dari lemari dan melemparkannya asal-asalan ke dalam tas travel besar yang entah dia dapat dari mana. Rina, di sisi lain, merengek di pojok tempat tidur sambil memeluk toples-toples krim wajahnya seolah barang itu adalah belahan jiwanya. Sementara itu, Andi hanya mondar-mandir tidak jelas. Seperti setrika rusak. Mengambil satu baju, lalu menaruhnya lagi. Benar-benar gambaran orang yang kehilangan arah. Kebiasaan buruk memang sulit dihilangkan. Tangan Sumi sepertinya gatal ingin menyambar apapun yang berkilau. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dia mencoba memasukkan syal sutra mahalku ke dalam tasnya. Hai, sebentar dulu. Sumi, tegurku tenang tapi tegas. Syal itu aku beli di pameran kerajinan. Harganya mahal dan itu bukan termasuk barang bawaan kalian. Tolong dikeluarkan atau tas. Itu aku bongkar di sini sekarang juga dengan wajah merah karena malu dan amarah yang tertahan. Sumi mengeluarkan kain halus itu dan melemparkannya kembali ke kasur. Mulutnya menggumamkan serangkaian sumpah serapah yang untungnya tidak terdengar jelas karena isak tangis Rini yang makin kencang. Andi terus mencoba memainkan kartu terakhirnya sebagai suami yang terzalimi. Dia berhenti berputar-putar dan menatapku dengan mata yang sengaja dibuat berkaca-kaca. Berharap hati wanitaku akan luluh. Sayang, apa kamu tega membiarkan ibuku di jalanan? Ini sudah malam. Dengan hua, katanya memelas. Aku hanya menatap jam, mengabaikan drama murahan mereka. Udara malam memang dingin. Andi. Tapi apa yang lebih buruk? Itu. Atau mulut seseorang yang menyuruh istrinya hidup dengan 500 ribu rupiah sebulan sementara dia sendiri hidup enak-enakan? Lagi pula, kamu laki-laki kan? Harusnya kamu jadi pelindung buat ibu dan adikmu. Jangan hanya bisa teriak-teriak pada wanita yang baru saja kamu ceraikan secara agama. Tepat saat jarum panjang jam menunjuk ke angka 12, bel pagar berbunyi, memecah kesunyian malam. Aku tersenyum lebar. Pasukan bantuan datang tepat waktu. Aku pergi ke depan dan membukakan pintu untuk 2 satpam berbadan tegap dari perumahan. Bambang dan rekannya, aku sudah memberitahu mereka lewat pesan saat aku masuk kamar tadi. Selamat malam, Bu Devi. Ada masalah? Tanya. Bambang dengan sopan sambil membenarkan letak topinya. Aku menunjuk ke arah ruang tamu, di mana ketiga tamu tak diundang. Itu baru saja menyeret koper mereka keluar kamar dengan wajah kecut. Tolong bantu mereka keluar ya. Bambang, mereka adalah tamu yang jam kunjungannya sudah habis. Tapi agak sulit untuk pergi. Kataku sambil tersenyum ramah pada Bambang. Wajah Andi seketika pucat saat melihat petugas berseragam biru itu. Keberanian yang tadinya sudah kukumpulkan untuk mendebatmu langsung sirna seketika. Sumi mencoba berteriak protes, menuduhku menelantarkan orang tua, tapi Bambang dengan tegas, namun sopan, mengambil tas besar Sumi dan menuntunnya ke gerbang. Ajo, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan ide, bagus mengganggu tetangga di jam segini. Silakan lanjutkan diskusi kalian di luar.
kata Bambang dengan nada yang tak bisa dibantah. Adegan berikutnya adalah parade paling menyedihkan sekaligus paling memuaskan sepanjang hidupku di rumah ini. Sumi berjalan tertatih-tatih, menggerutu tanpa henti. Rini mengikutinya, menyeret kaki dengan kepala tertunduk, memakai sandal jepit karena salah satu hak sepatunya patah saat terburu-buru. Dan Andi yang terakhir, kepalanya benar-benar tertunduk, berakhir sudah gaya sok jagoannya, berakhir sudah tawa mengejeknya. Mereka tampak seperti kelompok teater amatir yang panggungnya baru saja ambruk. Aku mengantar mereka sampai ke gerbang, memastikan mereka tidak membawa satu butir batu pun dari tamanku di kantong mereka. Begitu mereka melewati ambang pintu, Bambang menutup pintu besi yang tinggi itu dengan suara dentang yang terdengar seperti musik surgawi di telingaku. Andi berbalik, mencengkeram jeruji pintu dan menatapku dengan putus asa. Mungkin berharap aku akan berubah pikiran di detik terakhir. Seperti di film-film romantis. Sayang sekali, bagi mereka ini adalah film horor dan akulah sutradaranya. Selamat malam, Andi. Semoga hidupmu baik-baik saja dengan uang Rp500.000 itu, kataku sambil melambai selamat tinggal dengan gerakan tangan kecil. Aku mematikan lampu teras, membiarkan mereka dalam kegelapan di pinggir trotoar yang dingin, dan masuk ke dalam rumahku yang sekarang terasa luas, sejuk, dan yang terpenting, bebas hama, tidur nyenyak tanpa suara dengkuran Andi atau suara televisi Sumi yang diputar sangat keras. Ternyata merupakan kenikmatan duniawi yang tiada bandingnya. Namun, tepat saat aku hendak memejamkan mata dan pergi ke alam mimpi, ponselku yang ada di meja nakas bergetar kuat, layarnya menyala di kegelapan kamar, menampilkan rentetan notifikasi dari aplikasi perbankanku. Sepertinya ada 3 orang panik di luar sana yang mencoba menyerbu benteng keuanganku. Aku mengambil ponselku, menahan tawa, membayangkan adegan lucu yang terjadi di ATM di pintu masuk perumahan. Kecurigaanku terbukti. Notifikasi itu melaporkan percobaan penarikan tunai yang gagal 1, 2, sampai 5 kali dalam 1 menit. Andi pasti sedang berkeringat deras di depan mesin itu. Menekan PIN dengan jari gemetar, berharap mesin ATM itu salah membaca kartu. Atau tiba-tiba mengeluarkan uang karena kasihan. Kasihan sekali, Andi. Kartu yang kau pegang itu hanya kartu tambahan. Aku punya kartu utamanya, dan aku menekan tombol kunci sementara saat kau sibuk berkemas. Jadi, kau bisa berdebat dengan mesin itu sampai subuh. Uang tidak akan keluar meski kau menangis darah sekalipun. Aku bisa membayangkan wajah Sumi saat melihat pesan di layar. Transaksi ditolak. Dia mungkin sedang memukulkan tasnya ke mesin ATM. Menuduh mesin itu rusak atau bersekongkol melawanku. Rini mungkin sedang menggigit kukunya. Menyadari bahwa dia tidak akan tidur di tempat tidur hotel yang empuk malam itu. Seperti yang biasa, mereka pamerkan di media sosial, karma itu cepat. Lebih cepat daripada layanan pengantar makanan yang biasa dipesan Andi dengan uangku. Sangat memuaskan melihat notifikasi kegagalan itu, seolah-olah itu adalah papan skor dari permainan yang kumenangkan dengan telak, tidak puas dengan kegagalan di ATM. 10 menit kemudian notifikasi lain muncul, kali ini dari Hotel Bintang 3 yang tidak jauh dari perumahan kami. Sepertinya mereka masih punya cukup harga diri untuk mencoba menginap di tempat yang layak. Padahal uang tunai di dompet Andi nyaris tidak cukup untuk membeli 3 roti lapis cumi-cumi. Notifikasinya mengatakan hal yang sama, transaksi ditolak. Kartu kredit yang dulu dipamerkan Andi kepada teman-temannya kini tidak lebih berharga dari kepingan plastik mainan yang rusak. Aku terkekeh di balik selimut, membayangkan resepsionis hotel menatap mereka dengan campuran rasa kasihan dan curiga saat kartunya tidak berfungsi. Kenyataan pahit pasti telah menampar wajah mereka berulang kali. Selama ini mereka hidup di atas awan, lupa menginjakkan kaki di tanah yang kokoh. Karena aku selalu menyediakan landasan pacu yang empuk bagi mereka berupa uang.
Sekarang petunjuk itu telah hilang dan mereka terjun bebas ke aspal kenyataan. Andi tidak punya tabungan sepeser pun karena dia selalu menghabiskan gajinya yang kecil untuk berjudi. Rini adalah seorang pengangguran dengan khayalan kemegahan dan Sumi hanya bergantung pada tunjangan bulanan yang kuberikan padanya. Gabungan kekayaan ketiga orang ini mungkin lebih sedikit daripada kekayaan seorang pengamen jalanan di kawasan Sudirman. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan sangat segar dan baru saat aku menikmati secangkir teh hangat di teras. Bambang, satpam yang mengusir mereka semalam, berjalan melewati rumahku dengan senyum penuh arti. Dia berhenti sejenak di dekat pagar. Jelas sekali tidak sabar untuk membagikan laporannya, Nyonya Dewi. Mantan suami Anda dan keluarganya membuat keributan besar tadi malam di pos satpam. Bambang memberitahuku sambil tertawa. Mereka memintaku meminjamkan uang untuk taksi. Kata mereka, mereka lupa membawa dompet. Tapi aku bilang pada mereka ini sudah akhir bulan. Akhirnya mereka pergi sambil menggerutu. Lalu aku melihat mereka masuk ke sebuah losmen kumuh di gang belakang pasar. Aku hampir menyemburkan tehku saat mendengar ceritanya. Losmen di gang belakang pasar itu terkenal karena kelembapannya. Kasurnya yang sekeras papan setrika dan nyamuk-nyamuknya yang seukuran lalat. Aku membayangkan Sumi dengan kulit sensitifnya dan Rini yang tidak bisa tidur tanpa AC. Berhimpitan di kamar sempit yang berbau tengik. Terima kasih informasinya, Bambang. Kau luar biasa, kataku. Sambil menyelipkan uang tip ke tangannya sebagai ucapan terima kasih karena telah menjagaku tetap aman dan waras. Siang harinya, Andi meneleponku. Aneh rasanya dia masih punya pulsa. Mungkin dia merengek meminta dari saudara perempuannya. Atau mungkin itu beberapa koin terakhirnya. Aku menyalakan pengeras suara ponsel sambil memotong kuku. Kau sepertinya tenang sekali. Ya, kau sangat kejam. Suara Andi terdengar serak dan putus asa. Suara latar belakangnya sangat bising. Seperti suara klakson, mobil, dan tukang parkir yang berteriak. Kenapa kartuku tidak bisa dipakai? Ibuku sakit. Rini mati kelaparan. Apa kau ingin membunuh kami perlahan-lahan? Oh, Andi. Kau sudah lupa ya? Jawabku tenang sambil meniup kuku-kukuku. Semalam kau dan ibumu bilang dia yang akan mengurus gajiku. Nah sekarang aku sedang belajar menabung dengan mengikuti sarannya. Uangku tersimpan dengan aman. Kau bilang 500.000 rupiah cukup untuk membeli pembalut. Masa kau tidak mampu memberi makan 3 orang yang merasa dirinya sangat kaya? Coba hitung lagi. Mungkin kalkulatormu rusak. Tanpa menunggu jawaban atau hinaan lainnya, aku menutup telepon. Biarkan mereka menikmati perasaan menjadi benar-benar mandiri tanpa subsidiku. Selamat datang di dunia nyata, sayangku. Hidup itu seperti roda. Ya, tapi sepertinya roda keluarga Andi tidak hanya berputar ke bawah, tapi sudah lepas dan menggelinding ke dasar selokan yang gelap dan berbau busuk. Rumor beredar lebih cepat daripada pesawat. Sore ini aku menerima laporan dari seorang teman lama yang tinggal di daerah sederhana di pinggiran kota. Dia bilang dia melihat rombongan sirkus. Maksudku, mantan suamiku dan keluarganya membawa barang-barang mereka ke sebuah rusun kumuh di gang yang sangat sempit, sampai-sampai sepeda motor harus miring saat lewat. Rumah barunya jauh dari kata layak, apalagi mewah. Bayangkan sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter untuk menampung 3 ego seukuran Gunung Everest. Dindingnya bukan dari beton, melainkan dari papan gipsum tipis yang mungkin akan berlubang jika kena pukul. AC yang dulu meniupkan angin surgawi sudah tidak ada. Sekarang mereka hanya punya kipas angin kecil karatan yang suaranya sebising parutan kelapa. Dan mereka benar-benar ingat untuk mematikan lampu. Jika tidak, dia bisa menikmati sauna gratis setiap saat. Aku bisa membayangkan penderitaan Sumi di sana. Wanita itu yang tidak bisa tidur kecuali spraynya terbuat dari katun Mesir. Sekarang harus menggelar tikar plastik di atas lantai semen yang dingin dan lembab.
Pengharum ruangan aroma lavender atau vanila yang biasa kucium di rumahku, kini akan digantikan oleh bau busuk pipa, campuran sampah basah dan air limbah. Mungkin Sumi akan menganggap ini sebagai ujian ilahi. Padahal sebenarnya ini hanyalah konsekuensi logis, karena memiliki mulut yang terlalu besar sampai menghina orang yang memberinya makan. Rini pasti akan menjadi sasaran semua nyamuk di daerah itu. Kulitnya yang dia rawat dengan krim seharga jutaan rupiah, tentu saja aku yang bayar, kini akan menjadi pesta bagi serangga penghisap darah. Tidak ada lagi bangun pagi dengan wajah berseri. Sekarang dia akan bangun dengan wajah penuh bekas gigitan dan mata panda karena menghabiskan malam dengan memukul nyamuk. Rini, yang merasa jijik pada sebutir debu saja, sekarang harus berteman dengan kecoa-kecoa yang mungkin akan sering mengunjungi penyewa baru yang sombong itu. Topik makanan akan menjadi babak berikutnya dari siksaan mereka. Sebelumnya, mereka hanya perlu menunjuk menu dan makanan akan muncul di atas meja. Steak sirloin, soto buntut, pizza, apapun yang mereka inginkan. Sekarang uang yang tersisa di saku Andi mungkin hanya cukup untuk mie instan atau menu paket dengan pilihan termurah kedua. Dan itu pun harus dibagi untuk 3 orang. Aku tertawa membayangkan mereka duduk melingkar di lantai, berebut sepotong roti basi sambil saling menyalahkan atas kehancuran mereka. Padahal jawabannya, Andi kini hanya bisa meratapi nasibnya sendiri. Di tengah penderitaan itu, Andi menjadi samsak tinju ibunya, Sumi, yang tidak bisa menerima kenyataan hidup barunya. Mengomel sepanjang hari, menyalahkan Andi karena tidak berguna, tidak punya tabungan, dan tidak tahu cara memikat hati istrinya. Andi, dengan harga diri yang selemah biskuit yang sudah melempem, hanya bisa menundukkan kepala. Dia tidak bisa lagi melarikan diri untuk berjudi atau minum kopi mahal karena saldonya nol. Dia terjebak dalam penjara yang dia bangun sendiri dengan 2 sipir penjara yang luar biasa cerewet, sementara mereka menikmati istana kardus barunya. Aku sibuk melakukan pembersihan total, bukan hanya dari debu, tapi dari semua jejak negatif yang mereka tinggalkan. Aku menyewa jasa pembersih profesional untuk menyedot setiap butir debu terakhir dari bekas kamar ibu mertuaku, mensterilkan udara, dan merenovasi rumah. Semua pakaian yang ditinggalkan Andi, aku masukkan ke dalam kantong sampah besar. Bukan untuk disimpan sebagai kenang-kenangan, tapi untuk disumbangkan. Rumah itu terasa 2 kali lebih luas dan 10 kali lebih cerah. Aura negatif yang menyesakkan dada itu telah hilang. Aku duduk di sofa empukku sambil minum jus jeruk dingin, sambil menatap taman. 500.000 rupiah untuk pembalut. Gumamku dengan senyum kecut. Kalimat itu sekarang terdengar seperti lelucon paling konyol di dunia. Dengan 500.000 rupiah itu, mereka sekarang harus belajar matematika tingkat tinggi. Bagaimana cara membagi uang segitu untuk makan, sewa, tempat, listrik, dan air untuk 3 orang dewasa selama sebulan? Selamat berhitung, keluarga tercinta. Aku harap kalkulator kalian tidak meledak. Matahari siang itu menyengat dengan teriknya. Seolah-olah punya dendam pribadi pada siapapun yang berani keluar tanpa perlindungan. Di rumahku yang sejuk dan nyaman, aku menikmati teh es sambil memandangi ikan di kolam. Merasakan kedamaian yang sudah lama hilang, namun berita yang entah kenapa selalu menemukan jalan langsung ke telingaku. Membawakan kisah tentang nasib 3 orang yang baru saja aku usir dari hidup. Ceritanya begitu detail sehingga aku bisa membayangkan suasananya di kepalaku seolah-olah sedang menonton film kualitas tinggi. Di sisi lain kota, di sebuah warung berdebu dan penuh lalat yang menyajikan menu paket murah, sebuah drama kehidupan sedang memasuki tahap yang paling menyakitkan bagi Andi dan pasukannya. Mari kita bayangkan sejenak keadaan mereka setelah beberapa hari tinggal di istana kardus tersebut. Wajah Rini, yang biasanya mulus berkat perawatan seharga jutaan rupiah, kini tampak kusam dan berminyak, seperti gorengan yang tidak ditiriskan dengan benar.
Rambutnya, yang dulu selalu sempurna, kini lepek dan kusut. Karena sampo mahalnya sudah habis dan dia harus menggantinya dengan sampo Sahet supermarket yang membuat rambutnya kasar seperti sabut kawat. Sumi, jangan ditanya lagi. Wanita yang dulu suka pamer perhiasan itu kini tampak seperti penyihir yang kehilangan tongkat sihirnya. Gaun desainer miliknya kusut masai dan wajahnya selalu tertekuk. Seolah-olah dia terus-menerus mencium bau keringat. Andi, rasa lapar tidak mengenal harga diri, itu adalah hukum alam yang bahkan tidak bisa dibantah oleh Sumi. Setelah berhari-hari hanya makan mie instan yang membuat perut mereka mual, sore itu mereka memutuskan untuk mencari makanan sungguhan, tentu saja bukan di restoran ber-AC tempat mereka biasa berfoto, tapi di warung nasi sederhana di pinggir jalan yang bising. Tempat itu sempit, panas, dan bau gorengan bercampur dengan asap knalpot. Bagi mereka yang terbiasa hidup bak raja, masuk ke warung itu pasti rasanya seperti masuk ke ruang penyiksaan. Andi berjalan di depan dengan langkah gontai, merogoh saku untuk menghitung uang kertas yang sudah lecek dan bau. Wajahnya kuyu, dengan mata panda, karena kurang tidur setelah menghabiskan malamnya, memukuli nyamuk di gubuk barunya di belakangnya. Sumi mengeluh kepanasan, mengipasi dirinya dengan potongan kardus. Sementara Rini berjalan berjinjit agar tidak menginjak genangan air kotor di depan warung, sebuah gambaran yang sangat kontras dengan gaya mereka seminggu yang lalu saat mereka masih hidup dari jerih payah. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang sudah keropos, berdesakan dengan para kuli bangunan dan sopir logistik yang sedang istirahat makan siang. Rini menatap jijik ke meja yang lengket dan lalat-lalat yang berpesta di atas noda saus. Dia mengambil tisu dan mengelap meja itu berkali-kali. Wajahnya tampak seperti orang yang mau muntah. Dia bahkan harus minta tisu ke pemilik warung karena tidak punya uang untuk beli tisu sendiri. Sumi memesan makanan dengan suara pelan, takut ada orang yang mengenalinya. Nasi setengah porsi, sedikit tumis sayur, dan kuah supnya saja, tanpa daging. Bisiknya, pesanan yang benar-benar tragis untuk mantan sosialita pinggiran kota. Saat mereka mencoba menelan makanan yang pasti rasanya seperti pasir bercampur air mata penyesalan, perhatian para pelanggan beralih ke sebuah televisi tua di atas kulkas minuman. Itu model lama dengan warna yang terkadang berubah jadi ungu dan suaranya kemresek, tapi masih bisa ditonton. Acaranya adalah bincang-bincang bisnis yang sangat populer yang dibawakan oleh seorang pria botak terkenal berkacamata hitam. Judul acaranya muncul di layar, Kisah Sukses. Dari bukan siapa-siapa menjadi ratu bisnis. Awalnya, Andi dan keluarganya tidak peduli. Mereka terlalu sibuk meratapi nasib dan menghitung uang kembalian. Tapi kemudian, suara presenter yang berat dan berwibawa itu menyebutkan sebuah nama yang terdengar sangat akrab bagi mereka. Hadirin sekalian, tamu kita hari ini adalah sosok yang sangat inspiratif. Dia adalah pemilik tunggal jaringan restoran Cita Rasa Nusantara yang kini telah memiliki 50 cabang di seluruh Indonesia. Mari kita sambut Nyonya Dewi. Pada saat itu, tangan Andi yang hendak menyuapkan nasi ke mulutnya terhenti di udara. Sendok aluminium itu bergetar hebat, menjatuhkan butiran nasi kembali ke piring. Sumi, yang sedang mengunyah sayuran, tersedak. Matanya melotot hampir keluar dari kelopaknya. Menatap layar, seolah sedang melihat hantu di siang bolong. Rini menjatuhkan potongan roti yang baru saja digigitnya. Mulutnya menganga lebar sampai-sampai lalat bisa masuk dan bertelur di sana kalau dia tidak hati-hati. Aku muncul di layar televisi yang agak buram itu. Ya, Dewi yang mereka kenal sebagai istri penurut. Dewi yang mereka hina. Dewi yang mereka hargai hanya Rp500.000. Tapi Dewi di layar itu berbeda. Dia mengenakan jas desainer yang sangat elegan, riasan wajah yang segar dan profesional, serta senyum percaya diri yang memancarkan aura kesuksesan. Dewi tidak lagi hidup dengan jubah mandi di rumah. Sekarang yang ada adalah Dewi,
Si pengusaha besar, "Selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya," kataku di televisi dengan suara yang tenang dan mantap. Presenter itu menghujaniku dengan pertanyaan tentang bisnisku. Dan saat itulah bom atom kebenaran mulai meledak, menghancurkan sisa-sisa kewarasan keluarga Andi. Nyonya Dewi, banyak orang tidak tahu bahwa Anda adalah pemilik tunggal, bukan sekadar manajer. Mengapa Anda lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri sampai sekarang? Tanya presenter itu. Aku tersenyum, bijak di televisi. Saya percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, kita harus semakin rendah hati. Selain itu, saya ingin melihat siapa teman sejati saya, tanpa faktor uang di dalamnya. Dan ya, saya merahasiakan aset saya, bahkan dari orang-orang terdekat, untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Jawabku dengan diplomatis. Jawaban yang sebenarnya merupakan sindiran langsung untuk para parasit yang sekarang menatapku dengan mata melotot dari warung pinggir jalan. Sumi mencengkeram pinggiran meja kayu itu dengan erat, kukunya sampai memutih dan telinganya terasa panas saat mendengar kata aset dan pemilik tunggal. Otaknya, yang biasanya lamban, kalau disuruh belajar, tiba-tiba menjadi secepat kalkulator pedagang. 50 cabang. Pemilik tunggal, bernilai miliaran rupiah. Semua angka itu berputar-putar di kepalanya, membuatnya merasa pusing luar biasa. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia bukan sedang memeras seorang manajer restoran biasa, melainkan seorang raksasa restoran. Dan dia hanya meminta 500 ribu rupiah kepadanya. Betapa bodohnya, kerugian yang sangat besar. Andi menatap layar dengan pandangan kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut. Dia ingat bagaimana dia merendahkanku, menyuruhku membuatkan kopi, mencuci baju kotornya. Bagaimana dia menuntutku untuk berhemat, dan sementara istri yang dia perlakukan seperti pembantu adalah seorang bos dengan ribuan karyawan. Harga diri lelakinya yang memang sudah rapuh, kini hancur berkeping-keping. Dia merasa seperti pria paling bodoh di dunia, memiliki istri yang begitu kaya dan sukses, tapi malah menyia-nyiakannya demi berjudi dan menuruti ibunya yang serakah. Kalau saja dia sedikit lebih baik, dia mungkin sudah duduk di kantor direktur sekarang. Bukan di kursi kayu dengan tempelan permen karet. Rinilah yang bereaksi paling histeris. Dia melompat berdiri, menunjuk ke layar dengan jari yang gemetar. "Itu kakak iparku, itu Dewi," teriaknya dengan suara melengking sampai semua pelanggan di warung itu menoleh karena kaget. "Ibu, lihat. Bu, itu Dewi. Dia punya banyak restoran. Dia jutawan." Orang-orang di warung menatap Rini dengan aneh. Mereka melihat penampilannya yang berantakan, rambutnya yang kusut, dan wajahnya yang berminyak. Lalu membandingkannya dengan wanita anggun dan berkelas di televisi. Tidak ada yang percaya padanya. "Neng, kalau mau ngigo jangan siang bolong." "Pamali," komentar seorang sopir taksi sambil menyeruput kopinya. "Mana mungkin orang sekaya itu punya keluarga yang gembel begini?" Sudah, akhiri saja masa numpang gratisnya. Itu sungguh-sungguh, Pak. Saya tidak bohong, dia itu istrinya kakak saya. Rini bersikeras sambil mengguncang-guncang tubuh Andi yang masih terpaku. "Andi, ngomong dong, kasih tahu mereka kalau dia itu istrimu." Tapi Andi tidak bisa bicara. Lidahnya terasa keluh dan menempel di langit-langit mulutnya. Apa yang mau dia sombongkan? Bahwa dia adalah mantan suami dari wanita yang baru saja dia ceraikan dan usir dari rumah? Bahwa dia adalah mantan suami dari wanita yang dihargai seharga pembalut wanita saja? Mengakuinya hanya akan membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Di televisi, wawancara pun berlanjut. Sang pembawa acara bertanya kepadaku, apa tantangan terbesar dalam hidupku? Tantangan terbesar itu bukan datang dari bisnis. Jawabku di layar. Menatap langsung ke kamera, seolah-olah aku sedang menatap mata Andi. Tantangan terbesar adalah menghadapi orang-orang terdekat yang tidak tahu cara berterima kasih. Mereka yang dikasih hati malah minta jantung.
Tapi aku bersyukur karena beban itu kini telah hilang. Aku merasa lebih ringan, lebih bebas untuk berkarya. Kalimat itu memukul mereka bertiga lebih keras daripada hantaman fisik apapun. Sumi merasa seolah dia tidak bisa bernapas. Kehidupan mewah yang selalu dia impikan sebenarnya sudah ada dalam genggamannya. Dia memilikinya, namun dia sendiri yang membuangnya. Dia membayangkan tas desainer, perhiasan berlian, liburan ke luar negeri. Semua kemewahan yang bisa dia nikmati sebagai ibu mertua dari seorang pengusaha sukses, semuanya telah sirna. Musnah karena keserakahannya yang tak terkendali. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipi keriput Sumi, membasahi gaunnya yang sudah usang. Itu bukan air mata karena kehilangan menantu yang baik, melainkan karena kehilangan akses ke mesin ATM berjalan. Devi, rintihnya pelan dengan suara pecah. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kenapa kamu diam saja? Sumi mulai meracau, menyalahkan keadaan, menyalahkanku karena tidak pamer. Orang-orang aneh, bahkan ketika mereka salah, mereka tetap mencari kambing hitam. Andi menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajah di kedua tangannya. Dia merasa malu pada dirinya sendiri, pada pengunjung bar, dan pada kenyataan. Dia teringat kesombongannya saat tersenyum mengejek ketika ibunya menanyakan gajiku. Dia teringat betapa tinggi hatinya dia saat aku menyerahkan amplop coklat itu. Ternyata amplop itu tidak hanya berisi permohonan cerai, tapi juga surat pemecatannya dari kehidupan yang nyaman. Dia baru saja dipecat dari statusnya sebagai suami seorang jutawan. Rini duduk kembali dengan lemas. Energinya habis setelah berteriak sia-sia. Dia menatap dengan putus asa pada sisa-sisa nasi di piringnya. Makanan yang tadinya terasa lumayan, kini rasanya seperti tanah. Dia menatap layar lagi dan melihat tas tangan yang ada di sampingku. Itu adalah edisi terbatas yang harganya setara dengan satu mobil baru. Dia yang dulu biasa memohon padaku untuk membelikannya barang imitasi di pasar Loak, padahal kakak iparnya bisa saja membelikan seluruh pabrik untuknya jika saja dia sedikit lebih sopan. Kita bodoh, bodoh sekali, bisiknya pada diri sendiri. Pemilik bar yang berbadan tegap mendekati meja mereka dengan ekspresi galak. Hai, apa kalian hanya akan berdiri di sana menatap TV, mau dimakan nasinya, atau hanya dilihat saja? Kalau sudah selesai, bayar sekarang. Ada orang lain yang menunggu. Teguran keras itu membawa mereka kembali ke dunia nyata yang kejam. Dunia di mana mereka bukan siapa-siapa. Dunia di mana mereka harus menghitung koin untuk membayar makanan yang bahkan belum mereka habiskan. Dengan tangan gemetar, Andi mengambil lembaran uang terakhir dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pemilik bar dengan hati hancur. Saat mereka meninggalkan bar, langkah kaki mereka terasa berat. Seolah-olah ada belenggu di pergelangan kaki mereka. Di belakang mereka, suara tepuk tangan penonton di studio televisi bergema. Merayakan kesuksesanku, suara itu mengiringi mereka. Menjadi latar musik paling tragis untuk penyesalan yang datang terlambat. Matahari semakin terik, namun hati mereka membeku. Beku oleh kenyataan pahit bahwa mereka baru saja membuang berlian demi memungut sampah. Aroma bunga memenuhi setiap sudut aula megah di Hotel Bintang 5 yang telah kusewa untuk hari itu. Itu adalah hari besar. Pada hari aku meresmikan kantor pusat dan restoran utama dari jaringan bisnisku. Tamu-tamu penting mulai berdatangan, mitra bisnis, pejabat setempat, dan jurnalis dari berbagai media. Segalanya penuh kemilau, keanggunan, dan tawa yang sopan. Namun, di balik senyum ramahku saat menyapa para tamu, radar di kepalaku tetap menyala. Waspada terhadap kedatangan beberapa tamu tak diundang yang spesial, yang tanpa ragu pasti akan berani datang. Instingku tidak pernah meleset, terutama setelah Bambang, petugas keamanan di perumahanku yang kini menjadi informan setia, memberitahuku bahwa pagi itu dia melihat rombongan mantan suamiku naik bus dengan penampilan yang sengaja dibuat memprihatinkan.
Sepertinya setelah melihatku di televisi kemarin, bukannya merenung dan bertobat, otak licik Sumi justru bekerja 2 kali lebih cepat. Bagi orang seperti Sumi, rasa malu itu nomor 2. Uang adalah yang utama. Dia mungkin berpikir bahwa orang kaya sepertiku punya kelemahan fatal, yaitu takut reputasinya tercoreng. Dan disitulah dia berencana menyerangku. Mari kita mundur sejenak untuk melihat apa yang terjadi pagi itu di apartemen mereka yang penuh sesak. Menurut logika Karatan Sumi, satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dariku adalah melalui pemerasan emosional di depan umum. Rencana itu disusun dengan teliti di atas tikar plastik yang sudah bolong-bolong. Dengarkan aku baik-baik, kata Sumi sambil memijat kakinya yang sakit. Dewi sekarang orang penting. Dia pasti ketakutan kalau jurnalis sampai tahu dia punya ibu mertua yang terlantar. Kita akan ke sana, kita buat keributan, aku akan pura-pura pingsan. Kalian semua menangis sekencang-kencangnya. Kuncinya adalah mempermalukannya sampai dia memberi kita uang tutup mulut. Rencana yang brilian dalam kebodohannya. Mereka melupakan satu detail krusial. Aku bukan lagi Dewi yang dulu, yang bisa ditakut-takuti dengan ancaman dosa atau gosip, tapi tentu saja mereka tidak tahu itu. Mereka sibuk menyiapkan kostum Rine, yang biasanya tidak akan keluar rumah tanpa alis yang rapi. Hari ini membiarkan rambutnya berantakan agar terlihat kuyu. Dia bahkan membubuhkan bedak talek sembarangan agar wajahnya pucat, seolah-olah dia kurang gizi. Padahal belakangan ini dia memang begitu. Andi, si mantan suami yang tak punya tujuan hidup, dipaksa memakai kemeja lama yang memudar dan bolong di bagian ketiak. Celananya terlalu gantung, memperlihatkan pergelangan kakinya yang kurus. Penampilan sempurna untuk mendukung narasi suami yang dizalimi oleh istri yang kejam. Sumi memilih gaun paling compang camping yang dia punya, dengan 2 kancing yang sudah copot, dan sengaja tidak memakai sepatu yang layak. Hanya sandal jepit tipis dengan warna yang tidak jelas antara biru atau hitam karena kotoran. Ingat instruksinya, kata Sumi dengan penuh semangat. Tidak ada yang boleh tersenyum. Pasang wajah sedih dan mata berkaca-kaca. Kalau perlu, Andi, oleskan sedikit Vicks Vaporub di bawah matamu supaya terlihat seperti habis menangis semalaman. Andi mengangguk, pasrah. Dia sudah tidak punya kekuatan untuk melawan. Rasa lapar sudah menguasai akal sehatnya. Dalam pikirannya, jika rencana ini berhasil, hari ini dia bisa makan semur daging sepuasnya. Bukan lagi nasi tomat. Perjalanan mereka menuju hotel adalah sebuah perjuangan berat. Mereka harus berganti bus sebanyak 3 kali. Berdesakan di antara penumpang yang membawa ayam dan sayuran dari pasar. Bau tubuh mereka yang belum mandi berhari-hari karena malas mengantre di kamar mandi umum, bercampur dengan keringat dan debu jalanan. Rini hampir muntah beberapa kali. Tapi Sumi, dia menyemangati mereka dengan janji jutaan uang yang akan segera mereka dapatkan. Menurut versinya, sesampainya di depan hotel, kemegahan bangunan itu hampir mengintimidasi mereka. Lampu gantung kristal raksasa di lobi tampak sangat menakutkan bagi seseorang yang hanya punya recehan di saku. Mobil-mobil mewah menurunkan tamu-tamu berpakaian rapi. Petugas keamanan di pintu masuk. Dengan seragam yang lebih mahal dari harga diri, mereka bertiga digabung. Berdiri tegak, namun rasa lapar dan keserakahan adalah bahan bakar yang kuat. Sumi menarik napas dalam-dalam, memasang wajah paling menderita, dan memberi isyarat kepada anak-anaknya, "Ajo." Biarkan pertunjukannya dimulai, bisiknya. Mereka menuju pintu masuk utama. Tentu saja, belum sampai 5 langkah. 2 petugas keamanan sudah menghadang jalan mereka. Itu sangat logis. Mereka lebih terlihat seperti pengemis yang tersesat daripada tamu undangan. "Maaf, Tuan, Nyonya, mengemis dilarang di hotel ini," kata salah satu petugas dengan tegas. "Silakan pergi sebelum kami memanggil polisi." Inilah saat yang ditunggu-tunggu Sumi. Bukannya pergi, dia malah menjatuhkan diri ke lantai marmer. "Kilbok," suaranya cukup keras. "Tolong,
Tolong, teriak Sumi melengking. Memecah ketenangan lobi. Aku bukan pengemis. Aku ibu mertua dari tuan rumah acara ini. Devi, tega-teganya kamu, keluar kamu. Kejam sekali kamu membiarkan mereka mengusir ibumu seperti anjing. Aktingnya sungguh luar biasa. Jika ada penghargaan untuk ratu drama jalanan, Sumi pasti memenangkannya. Rini berlutut di sampingnya. Memeluknya sambil terisak tak terkendali. Ibu, sabar ya. Bu, Dewi sudah banyak berubah. Dia sudah lupa pada kita. Dia terisak. Air mata buayanya mengalir deras berkat bantuan Vicks Vaporub. Andi berdiri di belakang, tampak memelas, meremas-remas tangannya seperti suami paling tidak berdaya di dunia. Maaf, Pak, kami hanya ingin bertemu istri saya. Saya sangat merindukannya, katanya kepada petugas yang kebingungan. Keributan itu menarik perhatian semua orang di lobi. Tamu-tamu yang baru datang berhenti. Berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Ponsel-ponsel mulai bermunculan, merekam kejadian itu. Inilah yang diinginkan Sumi, menjadi viral. Dia yakin semakin banyak rekaman, aku akan semakin terpojok. Di kepalanya, dia sudah membayangkan aku lari keluar, berlutut di kakinya, memohon ampun, dan menyodorkan koper berisi uang agar dia diam. Di dalam aula, asisten pribadiku, Laras, mendekatiku dengan wajah panik. Ibu Dewi, ada keributan di depan. Keluarga mantan suami ibu datang. Mereka berteriak-teriak dan menjatuhkan diri di lantai. Keamanan ingin mengusir mereka. Tapi wartawan mulai mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Aku tersenyum tipis. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Jika aku mengusir mereka paksa, itu hanya akan menciptakan narasi tentang wanita kaya sombong yang menindas orang miskin. Media sangat menyukai cerita seperti itu. Sumi tahu kelemahanku itu. Tapi dia lupa kalau dia sedang bermain catur dengan seseorang yang mengendalikan semua bidaknya. Jangan usir mereka, Laras. Jawabku tenang. Biarkan mereka masuk. Laras menatapku dengan mulut ternganga. Masuk. Bu, tapi mereka baunya tidak enak dan mereka akan membuat kita terlihat konyol. Mereka akan mengacaukan acara ini. Percayalah padaku. Jika kita tidak menyelesaikannya sekarang, mereka akan terus datang. Ini akan jadi masalah selamanya. Biarkan mereka masuk, bawa mereka ke panggung utama dan beritahu petugas keamanan untuk memperlakukan mereka seperti tamu VIP yang datang terlambat. Perintahku tegas. Laras mengangguk ragu dan bergegas menuju pintu masuk. Aku kembali menatap panggung megah dengan layar besar di belakangnya. Seharusnya layar itu menampilkan video korporat, tapi sepertinya aku harus mengubah kontennya. Aku memberi isyarat kepada teknisi. Siapkan file cadangan yang kuberikan tadi pagi. Tunggu aba-abaku, kataku melalui mikrofon kecil di kerah bajuku. Teknisi itu mengangguk setuju. Kembali ke lobi. Sumi melanjutkan dramanya. Devi, keluar kamu. Jangan sembunyi di balik uangmu. Ingat dosamu. Dewi, teriakannya semakin kencang. Semakin berani karena dia tahu sedang direkam. Beberapa wanita kelas atas yang tidak tahu cerita sebenarnya mulai menatapnya dengan iba. Kasihan sekali. Wanita itu pasti tidak punya hati nurani. Bisik salah satu dari mereka. Mendengar itu, semangat Sumi semakin membara. Dia merasa telah memenangkan opini publik. Tiba-tiba, Laras muncul dari kerumunan dan dengan senyum yang dipaksakan, dia menyapa Sumi. Maaf, apakah Anda ibu mertua, Ibu Dewi? Silakan masuk. Ibu Dewi sudah menunggu Anda di dalam. Beliau sangat senang bisa bertemu Anda. Mendengar itu, tangisan Sumi berhenti seketika. Dia menatap Rini dan Andi. Matanya berbinar penuh kemenangan. Lihat apa yang kubilang tadi. Bisik Sumi kepada anak-anaknya saat Laras membantunya berdiri. Dia takut kita akan mempermalukannya lebih jauh lagi. Sebentar lagi kita akan bergelimang uang. Mereka bertiga mengikuti Laras ke dalam dengan dagu terangkat tinggi.
seolah-olah mereka adalah pemilik tempat itu. Meskipun bau badan mereka membuat beberapa tamu menutup hidung saat mereka lewat, Andi mencoba merapikan rambutnya dengan sedikit ludah, berharap bisa terlihat lebih rapi. Rini menatap sinis para tamu yang berpakaian mewah. Sambil membatin, lihat saja nanti. Besok aku akan memakai gaun yang jauh lebih mahal dari punyamu. Saat pintu aula utama dibuka, udara sejuk dari pendingin ruangan dan aroma makanan yang lezat menyambut mereka. Mata Sumi membelalak melihat kemewahan interior ruangan itu. Perut Andi berbunyi tanpa malu. Mereka berjalan melewati kerumunan tamu yang kini menatap mereka dalam diam. Aku berdiri di atas panggung, memegang mikrofon, memperhatikan kedatangan mereka dengan senyum yang sulit diartikan. Mereka berjalan ke arahku dengan rasa percaya diri yang meluap-luap. Sumi bahkan melambai ke arah wartawan yang langsung mengarahkan kamera ke mereka. Dia pikir ini adalah karpet merahnya. Begitu sampai di depan panggung, Sumi melepaskan pegangan laras dan melanjutkan aksi dramatisnya. Dia menunjuk ke arahku, "Devi, akhirnya kamu berani menunjukkan wajahmu. Lihat kami, lihat ibumu. Kami kelaparan. Kami diusir ke jalanan sementara kamu berpesta pora. Di mana hati nuranimu?" Suaranya menggelegar melalui pengeras suara. Para wartawan mengerumuni mereka. Lampu kilat kamera tak henti-hentinya berkedip. Andi mengambil kesempatan untuk berteriak, "Devi, apa kamu masih berani menyebut dirimu seorang istri? Kamu membiarkan suamimu tidur di lantai sementara kamu menikmati hotel mewah. Kamu berdosa." Rini pun tak mau kalah. "Kembalikan apa yang menjadi milik kami. Kamu telah menguasai seluruh harta Andi." Suasana semakin memanas, para tamu saling berbisik. Reputasiku sedang dipertaruhkan, tapi aku tetap tenang. Kubiarkan mereka memuntahkan semua racun itu. Semakin banyak mereka bicara, semakin dalam mereka menggali kuburan mereka sendiri. "Sudah selesaikah kalian?" tanyaku melalui mikrofon dengan suara lembut, namun tegas yang seketika membungkam ruangan. "Terima kasih sudah datang dari jauh. Penampilan kalian luar biasa. Aku menghargai usahanya." Sumi mendengus. "Hentikan omong kosongmu. Kami tidak butuh keramahan palsumu. Kami ingin keadilan. Kami menuntut ganti rugi. Atau kami tidak akan beranjak dari sini dan kami akan terus berteriak sampai semua orang tahu betapa kejamnya kamu." Ancamnya, ganti rugi. Ya, aku mengangguk seolah sedang mempertimbangkan tawaran itu. "Baiklah. Karena kalian sudah di sini, aku meminta perhatian semua orang. Bagaimana kalau kita pertimbangkan dulu jasa kalian sebagai keluargaku? Supaya adil dan semua orang di sini tahu keadilan macam apa yang kalian tuntut tanpa menunggu jawaban." Aku mengangkat tangan kananku, memberi isyarat kepada teknisi lampu dan layar, "Tolong putar videonya, besarkan volumenya." Lampu di aula meredup. Semua mata tertuju pada layar raksasa di belakangku yang mulai menyala. Mereka belum menyadari bahwa apa yang akan diproyeksikan bukanlah video korporat yang membosankan, melainkan sebuah film dokumenter pendek berjudul Keserakahan. Senyum kemenangan masih tersisa di wajah Sumi sebelum membeku menjadi ekspresi ngeri yang tidak akan pernah dia lupakan. Babak terakhir baru saja dimulai, dan kali ini tidak akan ada ampun. Layar raksasa di belakangku, yang biasanya menampilkan grafik penjualan atau foto hidangan, berubah menjadi bioskop paling memukau dalam sejarah. Cahaya proyektor menerangi ruangan, menampilkan gambar dengan kejernihan yang luar biasa. Aku tidak pernah pelit soal kualitas. Termasuk kamera pengawas yang kupasang di setiap sudut rumah lamaku, tujuan aslinya adalah keamanan dari pencuri. Tapi ternyata jauh lebih berguna untuk merekam tindak tanduk para parasit yang tidur di kamar tamu. Saat video mulai diputar, gumaman di ruangan itu berhenti, berganti dengan keheningan yang mencekam. Semua mata terpaku pada layar. Adegan pembuka memperlihatkan ruang tamuku dengan tanggal dan waktu yang terlihat jelas. Di sana muncul sosok Sumi, menyelinap ke kamarku saat aku sedang mandi. Dengan kelincahan yang mengejutkan bagi seseorang yang selalu mengeluh sakit punggung,
Tangan keriputnya membuka dompetku, mengambil beberapa lembar uang ungu, dan menyembunyikannya di dalam bra dengan senyum licik. Suara napas tertahan terdengar serempak di seluruh ruangan. Para wanita yang sebelumnya merasa kasihan pada Sumi, kini menutup mulut mereka, menatap jijik ke arah wanita yang berdiri mematung di depan layar itu. Wajah Sumi, yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi abu-abu pucat. Dia ingin berteriak, dia mencoba membantah, tapi lidahnya keluh oleh bukti yang tak terbantahkan. Tanpa memberi waktu bagi siapapun untuk bernapas, video berganti adegan. Sekarang bintangnya adalah Rini. Dia terlihat di ruang cuci, memegang salah satu gaun sutra favorit, alih-alih mencucinya. Dia menggunting bagian ketiaknya dengan gunting sambil tertawa sendiri. Biar si pelit itu kapok, kita lihat saja apa dia berani ke kantor dengan gaun robek. Suaranya terdengar sangat jelas. Sorakan ejekan mulai terdengar dari barisan belakang. Benar-benar adik ipar tidak tahu malu. Sudah menumpang hidup, malah merusak pakaian orang, teriak seorang tamu. Rini gemetar, mencoba menyembunyikan wajahnya dengan rambutnya yang kusut. Tapi sudah terlambat, semua orang sudah melihat watak aslinya. Babak terakhir adalah puncaknya. Video melompat ke malam pengusiran itu. Audionya sangat jernih, menangkap setiap nada kesombongan mereka. Suara Sumi yang sekarang menjadi legendaris itu terdengar. Berikan gajimu padaku, aku yang akan mengaturnya. Dengan 500.000 rupiah untuk pembalut. Itu sudah cukup buatmu. Sudah cukup. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Diikuti oleh tawa kejam dan merendahkan dari mereka bertiga, Henning. Tapi kali ini adalah keheningan karena rasa ngeri. Para tamu, orang-orang terdidik dan berprinsip, merasa mual menyaksikan perilaku seperti itu. 500.000 rupiah, kataku melalui mikrofon. Memecah keheningan. Itulah harga yang kalian berikan untuk kerja keras saya. Dan sekarang kalian datang ke sini, kalian berguling-guling di lantai menuntut harta yang bukan milik kalian, berteriak bahwa saya adalah orang jahat. Aku menggelengkan kepala. Kalian bukan korban, kalian adalah algojo yang sedang menuai apa yang telah kalian tabur. Tiba-tiba Sumi menjerit histeris, itu bohong, itu jebakan. Videonya sudah diedit, dia pembohong. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Ekspresi panik di wajah mereka selama pemutaran video adalah bukti yang paling kuat. Para wartawan yang sebelumnya siap membela keluarga yang tertindas ini, kini berbalik menyerang mereka. Lampu kilat kamera membombardir wajah Sumi, membutakannya dan membuatnya semakin panik. Pertanyaan tajam mulai menghujani mereka. Ibu, benarkah Anda mencuri dari menantu Anda sendiri? Andi, kenapa Anda tertawa saat istri Anda dihina? Rini, kenapa Anda merobek gaun kakak ipar Anda? Andi mencoba melarikan diri, menarik ibu dan adiknya, tapi mereka dikepung oleh kerumunan yang menghakimi mereka dengan pandangan mata. Keringat dingin mengucur di dahinya. Dia menatapku dengan mata memohon, Devi, tolong beritahu mereka ini hanya salah paham. Bisiknya, salah paham? Aku tertawa. Andi, mencuri itu bukan salah paham. Itu kejahatan. Memalsukan tanda tangan untuk pinjaman juga bukan salah paham. Itu kriminal. Tepat setelah aku mengatakannya, 4 petugas polisi berseragam memasuki ruangan didampingi oleh pengacaraku. Wajah Andi berubah pucat pasi. Lututnya gemetar. Polisi berhenti tepat di depannya. Selamat sore. Apakah Anda Andi Santoso? Tanya seorang petugas. Andi hanya bisa mengangguk lemah. Kami telah menerima laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan pinjaman online menggunakan identitas Nona Dewi tanpa izin, serta penggelapan dan penyalahgunaan dana keluarga. Kami juga punya bukti pencurian yang dilakukan oleh Nyonya Sumi dan pengerusakan properti oleh Nona Rini. Lanjut petugas itu sambil menunjukkan surat penangkapan. Dunia seolah runtuh di atas kepala Sumi. Dia bermimpi pergi membawa tas penuh uang, tapi sekarang mereka malah menyeretnya ke mobil patroli. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu semua salah anakku.
teriaknya histeris. Tega mengorbankan putranya sendiri demi menyelamatkan diri. Andi menatap ibunya dengan tidak percaya. Ibu yang selama ini dia bela habis-habisan, sekarang justru mencampakkannya begitu saja. Anda juga harus ikut kami ke kantor polisi sebagai tersangka pelaku pencurian. Ucap polisi itu dengan dingin. Seorang petugas mendekati Sumi untuk memborgolnya. Rini ambruk di lantai, menangis dan memohon-mohon, "Tolong, jangan bawa aku ke penjara, aku masih muda. Aku hanya merobek satu gaun." Pemandangan itu terasa sangat menyedihkan sekaligus memuaskan. 3 orang yang sebelumnya berjalan angkuh di rumahku, kini diseret seperti kriminal di depan ratusan saksi. Harga diri mereka telah dikuliti habis oleh perbuatan mereka sendiri. Para tamu bertepuk tangan saat polisi membawa mereka pergi, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan akhir dari sebuah sandiwara dengan penjahat yang menjijikkan. Aku melihat punggung Andi yang membungkuk saat dia dibawa pergi, punggung pria yang dulu pernah kucintai, yang kemudian menjadi sumber rasa sakit terbesarku. Ada sedikit rasa sesak di dadaku, bukan karena rindu, tapi karena kasihan melihat betapa rendahnya seorang manusia bisa jatuh hanya karena tidak bisa mengendalikan keserakahan. Tepat sebelum pintu tertutup, Sumi berbalik dan menatapku dengan penuh kebencian dan keputusasaan. Namun tiba-tiba tubuhnya menegang, matanya mendelik ke atas, dan mulutnya mencong. Dia ambruk di pelukan petugas. "Ibu ini pingsan." "Bukan, dia kejang-kejang," teriak petugas polisi itu. Kepanikan melanda area pintu masuk. Sumi terkena serangan stroke. Tubuhnya tidak mampu menahan tekanan batin yang begitu hebat. Dari atas panggung, aku menarik napas panjang. Karma punya cara yang unik untuk bekerja. Aku memberi isyarat kepada Laras untuk mematikan layar dan menyalakan lampu kembali. "Maaf atas gangguannya, Bapak dan Ibu sekalian," kataku dengan tenang. "Mari kita lanjutkan makan siangnya." Bagiku, pertunjukannya sudah selesai. Yang tersisa hanyalah proses hukum dan masa depan suram bagi mereka yang tidak tahu cara berterima kasih. Waktu berlalu tanpa ampun. Sudah 3 tahun sejak kejadian memalukan di hotel itu. Hari ini, gerimis tipis membasahi jalanan kota. Aku duduk di kursi belakang mobilku sambil tersenyum melihat suamiku, Doni, membacakan dongeng untuk putri kami yang berusia 2 tahun. Dia bukan pengusaha jutawan, hanya seorang dosen arsitektur yang sederhana. Tapi hatinya sangat tulus, dan dia tahu cara menghargai seorang wanita. Mobil kami melewati sebuah lingkungan kumuh. Dari sudut mataku, aku melihat sebuah pemandangan yang mengiris hati. Di depan sebuah bar yang kotor, seorang wanita kurus kering dan kuyu sedang mencuci tumpukan piring kotor di samping saluran pembuangan. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Itu Rini. Wanita yang dulu suka memamerkan tas-tas tiruan, sekarang dia hanyalah seorang tukang cuci piring sewaan. Pemilik bar, seorang wanita berbadan besar, membentaknya sambil menunjuk ke sebuah noda di piring. Rini hanya bisa menundukkan kepala. Di mana Rini yang angkuh itu? Dia sudah terkubur di bawah tumpukan piring kotor dan kenyataan hidup yang pahit. Dia tahu bahwa upah hariannya bukan untuk membeli alat rias, tapi untuk popok dewasa dan obat-obatan murah untuk ibunya. Ya, Sumi masih hidup, tapi dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Serangan stroke itu membuatnya lumpuh sebelah. Dia terbaring di atas kasur tipis di apartemen mereka yang kumuh, menatap langit-langit yang lembab. Mulutnya, yang dulu merupakan senjata tajam untuk menghina, kini mencong dan dia nyaris tidak bisa bicara. Satu-satunya orang yang merawatnya adalah Rini, putri yang dulu dia ajarkan untuk menjadi sombong dan manja. Sekarang Rini harus memandikannya, mengganti popoknya, dan menyuapinya makanan halus. Kudengar Sumi sering menangis di malam hari. Mungkin menyesal, mungkin merindukan kehidupan nyaman di rumah dulu. Tapi penyesalan tidak bisa memutar balik waktu. Putra kesayangannya, tumpuan harapannya, kini berada di penjara.
Andi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena kasus pemalsuan dan penipuan. Di penjara, katanya, dia menjadi sasaran empuk narapidana lain karena karakternya yang lemah. Si mantan pria perlente itu sekarang harus memijat kepala paviliun demi sebatang rokok atau sedikit jatah makanan tambahan. Tubuhnya tinggal kulit membungkus tulang, kulitnya kusam, dan tatapannya kosong. Setahun lalu aku menerima surat darinya yang penuh dengan permohonan dan janji-janji cinta. Dia bilang dia sudah berubah dan memohon agar aku menjenguknya. Aku rindu masakanmu. Sayang, tulisnya. Aku membacanya lalu membakarnya. Dia rindu masakanku? Lucu sekali. Dulu dia sering membuang makananku karena katanya kurang garam. Sekarang biarlah dia menikmati nostalgia itu dengan makanan penjara. Sayang, apa yang kamu lihat? Tanya Doni, membuyarkan lamunanku. Tidak ada, sayang, hanya melihat masa lalu yang sudah jauh tertinggal di kaca spion. Jawabku, Doni mengangguk. Kaca spion itu untuk sesekali dilihat agar kita waspada, tapi kalau kamu terus menatapnya, kamu akan kecelakaan. Kami tertawa. Tawa yang bahagia dan tulus. Mobil terus melaju. Meninggalkan Rini di belakang yang masih bergelut dengan sabun dan lemak. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tapi aku juga tidak akan turun untuk membantunya. Aku sudah memberi mereka pelajaran yang paling berharga, yaitu kemandirian, bahwa mereka harus belajar cara mencari nafkah dan menghargai sulitnya mendapatkan uang Rp500.000 yang dulu mereka tertawakan itu. Karma itu unik, dia tidak butuh alamat atau kode pos. Dan tidak pernah salah sasaran. Bagi Sumi, Andi, dan Rini, karma bukan lagi konsep abstrak, tapi teman tidur mereka setiap malam. Mengingatkan bahwa setiap perbuatan ada harganya, dan tagihannya harus dibayar tunai atau dicicil seumur hidup. Saat tiba di rumah, aku disambut oleh aroma masakan dari asisten rumah tangga yang baru. Rumahku kini penuh dengan kehidupan. Tidak ada lagi ibu mertua yang banyak menuntut. Suami pemalas atau adik ipar yang dengki. Yang ada hanyalah tawa putriku dan obrolan dengan Doni tentang rencana liburan kami. Aku duduk di sofa sambil mengingat kalimat Sumi dulu, Rp500.000 untuk beli pembalut. Dulu itu terasa menyakitkan. Sekarang itu terdengar seperti lelucon sejarah. Dengan apa yang kuhasilkan dalam 1 menit di salah satu restoranku, aku bisa membeli seluruh stok pembalut di satu supermarket. Tapi yang penting bukanlah uangnya, melainkan martabat yang berhasil kuselamatkan. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi bank, dan melakukan transfer rutin bulananku. Tentu saja bukan ke rekening Sumi, melainkan ke panti asuhan di mana uangku benar-benar bermanfaat. Hidup terus berjalan. Biarlah mereka yang tertinggal di masa lalu melihat dari kejauhan bagaimana pohon yang dulu coba mereka tebang. Kini tumbuh lebih tinggi, lebih rimbun, dan berbuah manis. Buah yang tidak akan pernah bisa mereka cicipi lagi. Ya, begitulah akhirnya.